Sebelum kita mendengarkan ajaran-ajaran firman Tuhan, kita akan naikkan doa kita. Mohon pertolongan Tuhan. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Seraya kami ucapkan syukur kami atas hari yang Kau buat bagi kami, di mana kami boleh datang di hari perhentian. Biarlah Tuhan, hari ini hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami boleh mendapatkan sesuatu yang baik yang Kau sediakan bagi kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman ini. Kami mau fokuskan hati dan pikiran kami kepada firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema kantuk rohani, ya, rohani yang ngantuk. Saudara, kita akan baca nats firman Tuhan dari Titus 2 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ketika kita belum mengenal Tuhan, kita hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan yang lama. Hidup kita ini hidup yang, ya, sebelum mengenal Tuhan, hidup kita hidup yang penuh kekhawatiran, hidup yang mungkin banyak kebimbangan, keraguan, dan dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian saudara, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan dan mengenal Yesus secara pribadi, maka kita perlu kembali men-setting, kita kembali untuk menata kehidupan kita, mengatur ulang hidup kita yang lama kepada kehidupan yang baru. Saudara, kebiasaan lama atau hidup yang lama perlu ditata ulang sedemikian rupa sehingga kita hidup dalam kehidupan yang baru, ya, kehidupan yang baru, dan mengisi hidup dengan kehidupan yang baru ini dengan kehidupan yang penuh arti, gitu. Jadi kita setting, kita ubah, kita tata kembali kehidupan yang lama yang mungkin sudah hidup yang berantakan barangkali, ya, kita tata kembali kepada kehidupan yang baru agar kita bisa memaksimalkan apa, saudara? Maksimalkan talenta yang kita punya. Kalau hidup kita di dalam kehidupan yang lama, mungkin kita kesulitan karena kita hidup di dalam kuasa dosa, sehingga kita tidak bisa mengembangkan talenta yang kita punya. Saudara, di dalam menata hidup yang nanti yang baru kita, yang kita tata baru ini, diperlukan suatu usaha dan kerja yang keras. Ketika kita masih dalam hidup lama, kemudian kita tata ulang kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang lama itu masih berpotensi untuk mengganggu, ya, mengganggu akan kehidupan kita yang baru, kehidupan yang mungkin yang lama telah rusak, yang kemudian kita masuk ke dalam kehidupan yang baru yang sudah ditata ulang. Tetapi saudara, kehidupan lama itu masih
masih ada berpengaruh, mungkin bisa berpengaruh kepada kehidupan kita yang baru ini. Dan kita juga perlu, saudara, menyadari ketika kehidupan kita yang baru ini, kita sadari ya bahwa kehidupan yang baru, walaupun kita sudah memasuki kehidupan yang baru, tetapi kita harus menyadari kehidupan yang lama itu masih mengganggu. Dan saudara, ada yang selalu mengganggu kita ya. Iblis yang selalu mengganggu kehidupan atau tatanan kehidupan kita yang sudah kita ubah, kehidupan yang baru, tetapi iblis selalu masih terus akan mengganggu akan kehidupan kita. Yang iblis itu tentu saja selalu ingin merusak ya. Iblis ingin merusak kehidupan kita yang baru. Oleh sebab itu saudara, manusia perlu menjaga diri dan terus berlindung di dalam kekuatan Tuhan. Jika kita tidak demikian ya, kita tidak menjaga hidup kita saudara, pasti kita akan sangat rentan terhadap virus-virus gitu ya, atau hal-hal yang akan merusak hidup kita. Dalam kehidupan kita juga bisa kemasukan virus-virus duniawi ya, iblis itu, sehingga hidup kita mungkin kembali akan kacau setelah kita menata hidup kita ke dalam kehidupan yang baru. Kalau ada virus-virus kehidupan yang mengganggu kita, mungkin kehidupan kita akan kembali kacau ya. Saudara, hal yang perlu kita lakukan di dalam menata hidup kita yang baru adalah menata hidup kita sesuai dengan pengaturan Tuhan ya. Saudara, pengaturan Tuhan sehingga kita nanti bisa mencapai satu titik yang maksimal di dalam potensi hidup kita. Ya, saudara, makanya datanglah kepada Tuhan. Hidup kita akan di-scan oleh Tuhan, dan Tuhan akan memproteksi akan hidup kita dari segala virus-virus kehidupan dunia ini ya. Jadi dengan demikian hidup kita akan berjalan dan tertata sesuai dengan sistem yang semestinya seperti yang saat kita dulu diciptakan ya. Saudara, menata hidup perlu ya, hidup kita perlu dibarengi dengan apa saudara? Penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi ketika kita menata hidup kita dengan kehidupan yang baru, saudara, kita harus sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan itu dalam arti kata kita hidup baru ya. Jaminan ya bahwa kita nanti akan masuk ke dalam kehidupan kekal. Ya, saudara, kehidupan baru kita ini ya, yang kita jalani ini, saudara, kita harus menjalani kehidupan yang baru ini dengan yang kesungguhan hati. Karena apa saudara? Kehidupan baru ini adalah yang melandasi akan perjalanan hidup kita dari hari ke hari ya. Kehidupan baru yang melandasi kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kehidupan baru ini sebenarnya ada dua sisi kehidupan ya. Dua sisi kehidupan. Yang pertama, sisi kehidupan kita adalah kehidupan yang di dalam kita ya. Inner life, atau barangkali mudahnya adalah kehidupan rohani kita ya. Jadi kehidupan baru itu terdiri dari dua sisi. Yang pertama adalah kehidupan yang di dalam kita, inner life atau kehidupan rohani. Dan kehidupan rohani ini nggak bisa dilihat saudara ya. Kehidupan rohani kita tidak bisa dilihat oleh orang lain dan hanya diketahui oleh
kita diri sendiri. Kehidupan di dalam diri kita ini hanya kita sendiri yang tahu, dan Tuhan sendiri. Jadi hanya dua yang mengetahui, diri sendiri dan Tuhan. Apa saudara inner life itu atau kehidupan rohani itu? Yaitu yang menyangkut kehidupan rohani ini menyangkut pengenalan akan Allah, hubungan yang intim dengan Tuhan, kemudian menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu ya, inner life itu atau kehidupan yang di dalam ini. Itu yang mengetahui kehidupan di dalam itu hanya kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah kehidupan bagian luar, saudara. Kehidupan bagian luar ini bisa dilihat sama orang semua. Kehidupan luar ini adalah kehidupan jasmani kita, kehidupan yang kita kerjakan ya sehari, kehidupan jasmani ini. Bagian ini bisa terlihat jelas. Kita misalnya apa, saudara? Kita berbuat baik kepada orang, kemudian kita memperhatikan sesama, memperhatikan saudara seiman, pelayanan, itu bisa dilihat sama banyak orang gitu ya. Kalau kehidupan di dalam itu hanya nggak bisa dilihat oleh orang lain, tetapi kehidupan di luar kita yang sehari-hari kita kerjakan ini bisa dilihat oleh banyak orang. Saudara, kehidupan yang di dalam kita seharusnya ya, yang di dalam kita, yang hubungan kita dengan Kristus itu seharusnya terpancar di dalam kehidupan luar kita. Jadi apa yang ada hubungan kita dengan Kristus itu ya, yang kita kerjakan ya, pengenalan akan Tuhan itu harus terpancar di dalam kehidupan luar kita. Saudara, namun seringkali kehidupan yang ada di dalam kita, hubungan kita dengan Tuhan ini tidak bertumbuh sejalan dengan kehidupan luar kita. Jadi nggak sejalan gitu ya, nggak bertumbuh bersama. Bagian luar kehidupan kita bisa terus berjalan dengan baik ya. Bahkan ketika bagian kehidupan di dalam kita bisa di dalam keadaan yang lemah, kita menurun, pudar atau sakit gitu ya, kehidupan di dalam hubungan dengan Kristus bisa lemah gitu. Tetapi kehidupan di luar kita bisa terus berjalan dengan baik. Orang-orang bisa melihat bagian luar kehidupan kita ini dan berkata, kamu mah orang-orang yang baik, kamu mah anak Tuhan yang sungguh-sungguh gitu ya. Karena apa? Karena mereka melihat apa yang kita kerjakan. Kita masih barangkali masih melakukan hal-hal ibadah, masih tetap melakukan berbuat baik, masih kelihatan gitu ya. Tetapi sesuatu yang di dalam kita, hubungan kita yang dengan Tuhan ternyata bisa melemah, bisa menurun. Jadi kehidupan rohani kita, bagian yang hanya kita yang tahu saja gitu, hanya kita dan Tuhan aja yang tahu aja, itu bisa makin lama makin terasa menurun ya, menurun. Tetapi bagian luar baik-baik saja gitu kelihatannya, nggak ada yang terjadi ya. Saudara, orang Kristen bisa saja aktif berbuat kebaikan, bisa menyanyikan lagu-lagu pujian, melayani di mimbar, berbicara terus, masih bisa berbicara tentang Alkitab begitu ya, masih berkata-kata seperti itu, masih barangkali ikut paduan suara atau apapun ya aktivitas di gereja. Padahal saudara, bagian di dalam kehidupan kita yang tersembunyi ya, yang tersembunyi itu makin lama semakin bermasalah gitu. Itu bisa, kondisi seperti itu bisa terjadi. Hubungan dengan Tuhan
terasa hambar, ya. Saudara, padahal sebenarnya meskipun ya Tuhan Yesus itu sebetulnya kan baik ya. Tuhan itu kita bisa rasakan Tuhan itu baik dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya gitu ya. Tuhan itu baik, kita bisa rasakan. Tapi aneh gitu ya. Terkadang masih banyak orang Kristen yang masih suka menemukan ada saja sesuatu yang di dalam diri kita yang menghendaki kita ini makin lama makin menjauh dari Tuhan. Itu hal itu bisa terjadi ya. Saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Bagian luar baik-baik saja, tetapi bagian dalam makin lama makin menurun, makin hambar, makin terasa jauh dari Tuhan ya. Saudara, apa yang terjadi dengan hidup baru dari Allah di dalam diri kita ya? Kalau kita tadi sudah menata ulang ya, hidup kita ke dalam kehidupan, masuk ke dalam kehidupan baru, semuanya ditata kembali, semuanya diperbaiki kembali. Mungkin waktunya kita sudah lama ikut Tuhan. Ya, makin lama bukan makin semangat, saudara. Ini kondisi ini bisa terjadi, tetapi juga saya tidak harapkan ini terjadi di dalam kita ya, di dalam jemaat kita. Saya harap kita yang sudah hidup baru, mengambil keputusan, sudah menata ulang hidup kita, makin hari makin semangat, ya, makin antusias gitu. Tetapi mungkin saja bisa terjadi hal di mana kalau kita barangkali tidak mempercayakan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, kehidupan kita yang kita jalani, apalagi dengan suasana atau kehidupan kondisi zaman sekarang, makin hari barangkali hubungan kita dengan Tuhan makin lama makin pudar. Saudara, kenapa itu bisa terjadi, saudara? Kekuatan kuasa hidup yang baru itu makin lama makin menurun. Ini barangkali fakta ya. Saya rasakan, saya telaah gitu ya, kehidupan orang-orang Kristen itu yang sudah lama gitu. Itu ternyata makin lama gairahnya kelihatannya semakin menurun, semakin tidak mau tidak mau antusias lagi mengikuti hal-hal yang misalnya di dalam pelayanan, hal-hal yang rohani, diajak ini, diajak itu, nggak mau gitu ya. Itu makin lama makin kehidupan rohani kita semakin menurun. Diajak berdoa, ikut menara doa, barangkali nggak mau gitu ya. Malas, makin lama makin seperti itu. Itu yang terjadi. Kehidupan rohani kita, kehidupan bersama dengan Tuhan, inner life kita semakin lama bisa terjadi semakin menurun. Saudara, kadang-kadang kehidupan yang seperti ini terjadinya enggak secara mendadak gitu ya. Kalau ada sesuatu kejadian barangkali ya yang tiba-tiba saudara membenci atau tidak senang lagi dengan kekristenan atau gimana gitu, itu mungkin terjadi. Tapi banyak hal, saudara, di dalam kehidupan kita ternyata semakin hari itu menurun itu secara pelan-pelan gitu, secara diam-diam. Kadang-kadang kita nggak menyadari dalam waktu yang sangat panjang, penurunannya sangat pelan-pelan ya. Karena apa, saudara? Ya karena kita barangkali masih suka mendengarkan tentang firman Tuhan. Ya masih tetap kita datang beribadah. Kita masih mempercayai kekristenan itu sebagai kebenaran ya. Kita masih ingin mendengarkan tentang khotbah-khotbah tentang kebenaran firman Tuhan, pengajaran Alkitab, tetapi kita kadang-kadang tidak lagi menikmati ya, mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan,
sambil lalu saja gitu. Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi, nggak masuk ke dalam gitu. Cuman ke sini keluar lagi gitu ya. Dan ketika kita pulang, firman Tuhan tadi apa? Tuhnya apa? Nggak tahu gitu saudara ya. Jadi kita masih sebetulnya masih suka datang gitu, masih suka mendengarkan firman Tuhan. Tetapi pengajaran firman Tuhan ini sudah tidak bisa kita nikmati lagi. Saudara, kita tidak ingin lagi diubah oleh apa yang kita dengar gitu ya. Saudara, meskipun kita masih menyetujui, kita setuju ya bahwa kekristenan itu benar gitu ya, benar, nggak kita nggak menyalahkan gitu. Tetapi semua ini mulai kita menurun. Kita tidak lagi menghendaki kebenaran itu memperbaiki hidup kita. Tidak lagi ingin mencerahkan kita, tidak ingin lagi menjernihkan hidup kita dan menyucikan hidup kita. Seringkali hal ini bisa terjadi, saudara. Kita masih percaya ya bahwa tingkah laku kita harus kudus ya. Kita masih mungkin kita masih menjaga akan tingkah laku kita. Ya, orang-orang bahkan melihat kita sebagai barangkali masih kita dilihat sebagai orang yang menjadi teladan ya, kita orang-orang yang baik, masih melakukan hal-hal yang baik ya. Ketika kehidupan rohani kita di bagian dalam, yaitu hidup antara kita dengan Allah mungkin sudah hampir padam atau redup gitu ya, sudah meredup. Saudara, kita merasa harus hidup kudus, tapi kita tidak lagi menginginkan atau mencintai hidup kudus. Ya. Tingkah laku kita yang baik hanyalah ya kebiasaan gitu. Kita udah biasa lah menolong orang, biasa gitu ya, memperhatikan orang. Tetapi saudara, hal itu bukan merupakan ekspresi dari hidup baru kita sebagai orang percaya. Jadi itu mah hanya kebiasaan gitu. Ya saudara, jadi kehidupan jasmania atau kehidupan luar kita sebagai seorang Kristen dapat berlangsung terus tanpa ada yang berpikir bahwa ada sesuatu yang salah gitu. Kehidupan jasmani kita ya. Sementara kehidupan rohani kekristenan kita dari waktu ke waktu terus melemah. Kita menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah atau melakukan aktivitas-aktivitas di gereja, kita menjadi sibuk ya, tetapi sesungguhnya kita semakin jarang berpikir mengenai Alkitab ya, mengenai firman Tuhan, semakin jarang berdoa barangkali ya, tidak lagi tidak lagi suka mengevaluasi kehidupan kita. Saudara, kalau dulu ketika kita baru menata hidup kita ke dalam kehidupan yang baru, setiap malam ya, seringkali kita kalau berdoa kita evaluasi diri kita ini, apa ya yang sudah saya kerjakan pada hari ini, ada yang salah, ada yang ini gitu ya. Saudara kita mungkin begitu banyak memiliki banyak aktivitas, namun kehidupan baru bersama dengan Tuhan mulai memudar. Kita tidak lagi ingin mengevaluasi diri kita. Saudara, kehidupan Kristen ya yang seperti ini yang sering terjadi di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari ini, saya gambarkan ini sebagai apa, saudara? Rohani yang ngantuk, saudara ya. Kita sedang mengalami kantuk rohani ya, spiritual sleepiness ya. Kita tidak benar-benar ya, kita tidak benar-benar sedang tertidur nyenyak gitu ya. Secara rohani kita tahu ada sesuatu yang salah, tetapi kita juga tidak sepenuhnya
terjaga gitu. Kita tidak sepenuhnya waspada. Bagian dalam kehidupan Kristen kita sedang pudar dan sedang ngantuk gitu. Ngantuk gini. Jadi kehidupan rohani kita sedang mengantuk. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan barangkali yang untuk bisa kita mengevaluasi diri atau merenungkan gitu ya, merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi ini kemungkinan terjadi, belum tentu saudara di sini mengalami kantuk rohani ya. Saudara mungkin masih tetap bersemangat, tapi mungkin saja ada hal-hal yang kita sekarang sedang alami, ada yang sedang mengantuk rohani. Saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan, saudara, atau pernyataan ya. Kita tidak sedang tertidur nyenyak gitu ya, tidak, tapi sedang ngantuk rohani. Ya, saudara, mari kita lihat ya, waktu kita berdoa, apakah kita hanya mengakui dosa kita secara umum saja enggak gitu ya, dalam ketika saudara barangkali kalau mau tidur, saudara berdoa, kita akui dosa-dosa. Kalau dulu kita terperinci, hari ini saya melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, yang ini yang tidak menyenangkan Tuhan. Sekarang coba saudara renungkan, apakah saudara masih seperti itu, enggak mengakui dosa-dosa, atau secara umum aja, Tuhan ampuni dosa-dosa saya hari ini, dah aja seperti itu ya. Barangkali seperti itu, kita tidak mengevaluasi diri kita sendiri. Kemudian apakah ketika kita berdoa kita berbicara kepada Tuhan seperti Allah itu jauh gitu ya, asa doa ini seperti monolog gitu. Kita hanya doa tuh sepihak aja, serasa-rasa Tuhan dengar nggak sih gitu. Kita udah ngerasakan seperti itu nggak gitu ya. Kemudian apakah khotbah-khotbah tidak lagi mempengaruhi cara hidup kita? Jadi kita masih mendengarkan khotbah-khotbah, kadang di minggu beribadah, kadang juga barangkali masih mau mendengarkan di YouTube, di mana saudara masih membuka. Tetapi apakah khotbah-khotbah yang kita dengar ini masih mempengaruhi hidup kita, atau kita hanya mendengar saja gitu ya, tidak mengubah akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, apakah kita hanya tertarik ya, kita masih baca Alkitab, masih ya, karena kita tidak tertidur lelap tapi sedang ngantuk, kita baca Alkitab ya. Tapi saudara, di dalam Alkitab ini ketika kita baca, kita hanya semangat kalau lihat ada janji-janji Tuhan gitu ya, buat kita, kita semangat. Tetapi kalau ketika kita lihat di dalamnya ada perintah-perintah Tuhan, ada ajaran-ajaran Tuhan, kita lalui aja, lewat aja cepat-cepat bacanya gitu ya. Seperti itu. Apakah kita mengalami hal-hal seperti itu? Ya, saudara, apakah kita tidak lagi, barangkali dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita tidak lagi merasakan akan kasih Tuhan secara pribadi? Ya, apakah kita tidak lagi merasakan sukacita ketika Tuhan melakukan sesuatu hal yang baik kepada kita? Seringkali kita kebenaran itu mah, ketika Tuhan melakukan sesuatu buat kita ya, kita tidak lagi bersukacita, tidak lagi mengucap syukur, tidak lagi puji Tuhan ya, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tapi kita selalu mengatakan kebetulan itu mah, ya sesuatu hal yang seperti itu. Kemudian apakah Yesus Kristus bukan lagi menjadi tujuan hidup kita, maka kita sedang mengalami kantuk rohani. Barangkali Tuhan ini tidak lagi menjadi fokus kita, tidak lagi menjadi tujuan hidup kita. Kita hidup hanya mengikutin apa yang keinginan diri sendiri gitu ya. Kita tidak lagi fokus kepada Kristus.
Saudara, kalau beberapa hal ini ya saya sebutkan tadi, ini mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, mari kita kembali evaluasi ya, kita ambil langkah-langkah kembali agar apa, saudara? Agar sebagai orang percaya kita kembali mengalami rohani yang sehat, rohani yang tidak lagi ngantuk ya. Kita akan alami lagi kehidupan baru bersama dengan Kristus yang sesungguhnya. Jadi kehidupan rohani kita yang sudah tumpul dan kehilangan kuasanya, kita kembali gairahkan kembali. Kalau selama ini barangkali hidup kekristenan kita ya sudah mulai kendor, sudah hoream ngikutin kegiatan-kegiatan rohani seperti itu ya. Saudara, mari kita lihat ada beberapa langkah, barangkali ada yang nggak benar gitu ya di dalam kehidupan kita ini. Saudara, mari yang pertama adalah saudara temukan apa yang sebenarnya salah sih di dalam kehidupan kita gitu ya. Kita cari tahu. Nah, kalau kita sekarang menyadari barangkali ada kondisi yang seperti saya ceritakan tadi, kita sedang ngantuk rohani, mari kita cari tahu apa sih yang menjadi permasalahan dari kita. Kita temukan ya kehidupan rohani kita yang hanya kita tahu ya kita sendiri, pastilah kita sendiri yang bisa menyelidiki apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang salah. Mungkin teman-teman seiman yang nggak ada yang tahu ya, tetapi setiap orang percaya bisa, saudara ya, mengetahui apa yang salah di dalam diri kita sendiri. Mungkin kita telah berhenti mendengarkan hati nurani kita, atau barangkali berhenti melakukan apa yang kita tahu itu baik dan mulai melakukan apa yang kita tahu itu salah gitu. Seringkali seperti itu. Barangkali soal hal seperti itu tahu ya bahwa hal itu salah, tapi kita lakukan juga. Karena apa, saudara? Karena ya ada sesuatu yang kita harapkan barangkali. Biarinlah seetik-seetik salah barangkali ya. Karena saya membutuhkan misalnya seperti itu. Jadi kita tahu salah tapi kita lakukan juga. Nah, ini barangkali kita melakukan hal yang seperti itu. Ya, saudara, barangkali juga kita tahu bahwa ada sesuatu yang kita selama ini ada hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita tahu, tapi kita lakukan juga. Bisa seperti itu ya, saudara. Saudara, kita baca Alkitab, tapi kita mulai tidak mentaatinya. Ya, tidak mentaatinya. Kita berdoa hanya dengan mulut saja. Kita berdoa tidak dengan hati kita. Ya, mungkin juga saudara, Tuhan Yesus tidak lagi penting ya buat kita. Kita telah lupa bahwa hidup kita ini yang kita jalani sehari-hari ini sebetulnya tergantung kepada Tuhan dalam segala hal gitu ya, tergantung kepada Tuhan. Atau mungkin ya kita mendukakan hati Roh Kudus ya. Saudara, dengan tidak mendengarkan apa yang hati nurani kita ya, seperti ketika kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Mungkin seperti itu. Kita cari tahu apa sih apa yang salah gitu ya. Kalau setelah kita tahu ada yang salah di dalam kehidupan kita, saudara, itu langkah pertama. Kemudian langkah berikutnya
kita apa saudara, akui apa yang salah itu. Mungkin dosa ya, dosa yang kita lakukan, kita akui secara langsung kepada Tuhan. Jadi kalau udah ketemu apa yang menjadi permasalahannya, kita ngantuk rohani, kita mulailah kita akui dosa kita. Saudara, sebetulnya kita akui kepada Tuhan itu ya, sebenarnya Tuhan udah tahu sih apa yang kita kerjakan ya, tetapi saudara, Tuhan ingin mendengarkan anak-anaknya, kita sebagai orang percaya menyampaikan secara langsung gitu apa yang menjadi kesalahan kita secara jujur kepada Tuhan, secara menyeluruh lah gitu ya. Jangan kalau kita mengakui dosa kepada Tuhan hanya mengakui dosa yang secara umum aja, tetapi kita akui secara jelas kepada Tuhan, akui secara jujur. Jadi Tuhan ingin seperti itu. Kita mengakui bukan apa-apa, karena Tuhan ingin kita ini secara jujur menyampaikan apa yang menjadi ganjalan dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, saudara ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi yang pertama tadi, temukan kesalahan, kemudian akui secara jujur kepada Tuhan, dan kemudian langkah berikutnya adalah ketika kita mengalami kantuk rohani, ya, ketika kita sudah ketemu apa yang menjadi masalah, kita akui, dan sekarang kita harus melenyapkan, kita harus menghapus atau mengenyahkan gitu ya, segala lupa yang hal-hal yang dosa-dosa yang telah kita temukan itu. Saudara, kalau kita masih tetap tidak mengenyahkan, tidak memusnahkan apa yang menjadi akar permasalahan kita ya, dosa-dosa kita tidak dapat menikmati kehidupan bersama Allah di dalam diri kita. Ya, saudara, nggak cukup ya meninggalkan kesalahan saja secara secara sejenak atau ya udah sesaat ya, kita lepaskan gitu ya, karena saudara gini, kalau kita melepaskan dosa-dosa kita merasa hanya karena takut ya, takut ketahuan istri barangkali, takut ketahuan suami, takut ketahuan bos misalnya, seperti itu ya. Kalau kita menyimpan dosa-dosa, akar dosa ini, saudara, kalau kita sudah tidak merasa takut lagi, kita akan melakukan lagi hal-hal yang dosa tersebut ya, saudara. Atau barangkali kalau kita tidak mengenyahkan apa yang menjadi permasalahan masalah dosa kita ya, mungkin ada teman yang menasihati kita, jangan gini, jangan gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, kamu nanti gini misalnya ya, itu dinasihati oleh teman seiman gitu. Saudara, kalau kita hanya melepaskan atau mengenyahkan itu hanya karena nasihat daripada teman-teman seiman, besok lusa saudara, kalau kita sudah lupa hal itu, kita lakukan lagi hal-hal dosa tersebut. Jadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan membinasakan, melenyapkan, menghapus apa yang salah, supaya hal ini tidak lagi membahayakan lagi kita. Karena tadi kita tahu ya, hidup kita yang lama berpotensi mengganggu hidup kita yang baru. Jadi kalau kita tidak mengenyahkan, memusnahkan apa yang menjadi akar permasalahan dosa kita, nanti
suatu saat bibit-bibit itu, akar-akar itu akan tumbuh kembali dan kita akan melakukannya lagi, ya. Dan itu tentu barangkali bisa saja akan menyebar makin lama, malah makin luas gitu, makin membesar gitu apa yang kita dosa yang kita kerjakan. Jadi kita perlu, ya, kalau kita sudah tahu apa yang menjadi dosa kita akui kepada Tuhan, musnahkan dosa ini. Kita mungkin masih menyimpan hal-hal, menyimpan apalah gitu ya, menyimpan dosa-dosa, ya, saudara. Simpanan kita itu harus segera dimusnahkan. Jangan terus biarinlah, simpan aja gitu ya. Dari suatu kali saya ingin menikmati lagi, barangkali seperti itu. Jangan seperti itu, karena ini pasti akan mengganggu suatu saat. Saudara mungkin kedengarannya sukar gitu ya, susah gitu untuk kita melepaskan akan segala kenikmatan yang mungkin selama ini kita pegang, dosa-dosa yang udah enak gitu ya, yang tak terasa ini mengganggu kita. Dan walaupun kita sekarang sudah tahu itu berdosa, tapi kita masih menyimpan akan dosa-dosa itu, saudara. Suatu saat kita akan kembali terjatuh, ya, kita akan kembali, ya, setidaknya ngantuk rohani kita, ya. Saudara mungkin kedengaran sukar, tapi saudara ingat, ada Roh Kudus, saudara, ya. Ada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ketika kita sudah mengalami kehidupan baru, kelahiran baru, hidup baru, saudara, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Ingat, ini ada Roh Kudus. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu kesulitan-kesulitan itu, tetapi kita tahu ada yang selalu menolong kita, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roma 8 ayat 13 yang bagian B. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, ya, saudara. Jadi langkah yang ketiga, ya, kita harus memusnahkan apa ya yang menjadi dosa-dosa kita. Kemudian langkah keempat, ya, setelah kita tahu seperti itu, kita mulailah lebih banyak kita kembali memikirkan akan Kristus. Ya. Kelemahan rohani terjadi ketika apa, saudara? Ketika pikiran kita penuh dengan hal-hal yang tidak rohani, ya. Ya. Jadi ngantuk rohani ini kenapa, saudara? Karena pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran hal-hal yang tidak rohani. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan kasih dan kebaikan Yesus, kehidupan kita dari Allah di dalam diri kita ini semakin pasti akan semakin dikuatkan. Kalau kita dipenuhi oleh pikiran kita adalah pikiran-pikiran Yesus Kristus, mungkin kehidupan kita semakin hari semakin dikuatkan dan semakin disegarkan. Ya, saudara, mungkin kekhawatiran kita, kegembiraan kita, dan pekerjaan kita dapat membuat kehidupan rohani kita di dalam kita jauh dari Allah, ya. Saudara, jika kita hidup semata-mata untuk kehidupan di dunia ini, saudara, kasih kita kepada Kristus akan menjadi redup, ya. Ketika kita demikian mengasihi dunia, maka kita tidak dapat hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, itu adalah hal-hal yang keempat. Kita harus selalu memikirkan hidup kita harus dipenuhi oleh pikiran-pikiran Kristus. Ya, saudara, Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bahwa pikiran kita harus dipenuhi akan pikiran-pikiran Tuhan. Dia hidup, ya, hidup kita akan
penuh dengan kasih Tuhan. Kalau pikiran kita dipenuhi oleh pikiran Kristus, kita akan dipenuhi dengan kasih Kristus dan kita akan menikmati keberadaan Tuhan di dalam kehidupan baru kita. Saudara, adakah hal lain yang lebih baik untuk membuat hidup kita kuat dan sehat secara rohani? Kalau kita hidup pikiran Tuhan ada memenuhi pikiran kita, adakah sesuatu yang lebih baik daripada itu? Saudara, itu adalah langkah keempat, adalah pikiran kita penuhi dengan pikiran Kristus. Langkah terakhir ya, angka yang kelima bagian terakhir, yaitu untuk menjadi kehidupan, untuk menuju kehidupan yang sehat, yaitu biarkanlah Roh Kudus memenuhi hidup kita. Langkah kelima ini, jika Roh Kudus bekerja di dalam kita, kehidupan rohani kita menjadi aktif kembali. Ya, Roh Kudus akan memberikan kesucian, kekuatan untuk menghadapi saat-saat yang sulit dan kasih yang lebih besar kepada Tuhan kita. Ya, dan ini saudara, ketika Roh Kudus memenuhi kita, saudara, apa yang terjadi? Seperti di dalam kejadian Kisah Para Rasul 1, kita melihat ya, di situ ada orang-orang yang sebelumnya lemah dan ketakutan, kemudian berubah menjadi yakin bahwa hidupnya disertai oleh Tuhan. Kasih mereka akan Tuhan menjadi semakin kuat. Mereka menjadi orang-orang Kristen yang taat kepada Kristus dan hidup mereka dipenuhi dengan kasih kepada Kristus. Mereka menghadapi bahaya ya, orang-orang zaman waktu itu bahaya, tetapi mereka menghadapinya dengan sukacita. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang memenuhi kehidupan mereka. Saudara, Tuhan menghendaki apa, saudara? Penuhilah hidup kita dengan Roh. Efesus 5 ayat yang ke-18 ya. Kemudian Allah telah berjanji akan mencurahkan Roh-Nya atas umat-Nya. Amsal 1 ayat 23. Jadi saudara, hidup kita, kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, kita setelah menata kembali, mengulang hidup kita, kalau dalam perjalanan hidup kita mulai ngantuk rohani, tapi mari kita ingatkan kembali, ada langkah-langkah yang Tuhan sediakan bagi kita, yang telah kita dengar tadi, ada 5 langkah. Saudara, apakah kita siap ya? Apakah kita siap untuk mengambil langkah-langkah tersebut menuju kehidupan rohani yang diperbaharui, kemudian menemukan apa yang salah di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kemudian akui dosa dan tinggalkan, musnahkan dosa itu ya, kemudian pikirkan kasih dan kebesaran Tuhan, dan kita mohon Roh Kudus penuhi hidup kita, perbaharui hidup kita, dengan kemudian mulailah kita kembali kepada ya, seolah-olah kita ini mulai lagi hidup, kehidupan baru kita dimulai lagi gitu ya. Kalau kita mengalami kantuk rohani, kita mulai lagi kehidupan kita yang baru dari awal gitu. Mulai lagi kita bersama-sama dengan Tuhan. Pasti apa yang kita kerjakan, doa-doa kita, kalau kita tahu bahwa kita ini sedang ngantuk rohani kita, pasti Tuhan akan dengar gitu ya. Karena apa? Karena pasti Tuhan akan menolong kita. Dia akan mengembalikan sukacita keselamatan kita. Bila kita ada dalam kondisi yang ngantuk rohani. Bangun saudara ya, bangun kembali, semangat kembali. Barangkali kita sudah terlalu lama pasif kita ya. Aktifkan kembali hidup kita, aktifkan kembali kehidupan yang baru yang Tuhan sudah berikan
waktu itu ya, yang mungkin sekarang sudah mulai melemah, memudar, kita aktifkan kembali, kita semangatkan kembali untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, saudara, kiranya firman Tuhan sampai di sini, belah apa yang sudah kita dengarkan, barangkali kita menyadari ya, bisa menyadari. Ya, mungkin juga saya juga seringkali ya di dalam perjalanan kehidupan kita seringkali juga mengalami pasang surut ya. Kadang seperti itu, kadang kita nggak semangat gitu. Tapi ya saudara, kalau kita mulai menyadari lagi, biarlah kita ingat-ingat lagi ini, kita kembalikan kuasa kehidupan, hidup baru yang kita sudah dapatkan dahulu ini, kita perbarui, semangatkan kembali rohani kita. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Ada hal-hal yang selama ini kami tidak menyadari. Terkadang kami tidak lagi fokus kepada Engkau Tuhan. Terkadang kehidupan rohani kami semakin hari secara kami tidak sadari, secara diam-diam pelan-pelan makin lama makin memudar. Biarlah Tuhan kami diingatkan kembali, sadarkan kembali, kami semangatkan kembali, kami antusiaskan kembali untuk kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu Tuhan waktunya sudah dekat. Biarlah semua ini kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami saat-saat ini. Makasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, tanamkan dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur dan berdoa. Amin.